Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Amanta dengan NIM 20118110441. Di sini saya akan mereview salah satu jurnal tentang analisis kesesuaian lahan yang berjudul Optimalisasi Model Prediksi Kesesuaian Lahan Kelapa Sawit Menggunakan Algoritma Pohon Keputusan Spasial. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian lahan kelapa sawit menggunakan algoritma pohon keputusan spasial yang merupakan modifikasi algoritma pohon keputusan konvensional untuk klasifikasi data spesial dengan penambahan berupa spatial joint relation. Pada metode penelitian ini dilakukan pada wilayah Kabupaten Bogor. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari 9 variabel yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu lapis penjelas dan lapis target. Pada lapis penjelas ini merupakan data sifat dan karakteristik tanah yang digunakan sebagai faktor penjelas dalam evaluasi kesesuaian lahan kelapa sawit yang terdiri dari 8 variabel, yaitu evaluasi, drainase, relief, kejenuhan basah, kapasitas tukar kation, tekstur tanah, kemasaman tanah, dan kedalaman mineral tanah. Untuk lapis target sendiri merupakan data kesesuaian lahan sawit yang telah ada berdasarkan survei lapangan oleh BBS DLP. Untuk data kesesuaian lahan memiliki 3 kategori, yaitu cukup sesuai atau S2, sesuai marginal atau S3, dan tidak sesuai yaitu N. Dapat dilihat pada tabel 1 ini data penelitian evaluasi kesesuaian lahan kelapa sawit. Nah, di sini ada lapis penjelas dan lapis target dengan masing-masing variabelnya dan penjelasan dari variabel tersebut. Nah, penelitian ini dilakukan dalam 4 tahapan, yaitu praproses data, klasifikasi pohon, keputusan spasial, evaluasi hasil klasifikasi, dan visualisasi kesesuaian lahan. Di sini disediakan bagan alir yang menjelaskan proses dari penelitian ini. Pada hasil dan pembahasan, ini seluruh lapis penjelas dan lapis target disimpan dalam suatu basis data di DBMS PostgreSQL. Nah, ini untuk memudahkan dalam pemrosesan data, dilakukan perubahan nama lapis dan atribut pada masing-masing lapis menjadi kode-kode yang lebih singkat. Pada penelitian ini, klasifikasi pohon keputusan spesial diterapkan menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python. 3 model yang berbeda dihasilkan dengan tujuan memperoleh hasil aturan terbaik. Variasi model dibuat dengan 2 pendekatan, yaitu penggunaan kondisi dan optimasi waktu pembuatan model. Keterangan variasi modelnya ini terdapat pada tabel 3, yaitu ada M1, M2, M3 dengan deskripsinya masing-masing. Next, pada tabel 4 ini terdapat nilai entropi variabel dengan ada 8 variabel dan nilai entropinya masing-masing. Berdasarkan tabel data keempat ini, bahwa nilai entropi terendah adalah tekstur tanah, kemudian relief, kejenuhan basah, evaluasi, kemasaman tanah, kedalaman mineral tanah, kapasitas tukar kation, dan drainase. Hal ini sesuai dengan pohon keputusan yang dihasilkan, yaitu menjadikan variabel tekstur tanah menjadi sebagai node akar. Di sisi lain, pada 2 variabel dengan nilai entropi tertinggi, yaitu drainase dan kapasitas tukar kation, memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi sehingga membuat model kesulitan untuk mengklasifikasi dalam suatu kelas kesesuaian lahan. Pada tabel 5 ini terlihat hasil evaluasi model yaitu model M1, M2, M3 dengan variabel yang tidak terlihat dan akurasinya juga waktu. Berdasarkan evaluasi dan paparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa model pohon keputusan spesial terbaik adalah model 3 dengan hasil akurasi yang lebih baik dan dalam jumlah aturan lebih sedikit dibandingkan model 1 dan membutuhkan waktu paling sedikit dibandingkan model 2. Nah, di sini ada beberapa contoh dari hasil aturan model 3. Dapat dilihat di sini. Kemudian setelah ditentukan masing-masing kelas kesesuaian lahannya, dibuatlah peta kesesuaian lahan kelapa sawit di Kabupaten Bogor ini. Nah, pada gambar 4 ini terlihat yang hijau ini menunjukkan S2, yaitu lahan cukup marginal untuk kelapa sawit, dan S3 yaitu sesuai marginal di sini, dan yang N tidak sesuai dengan warna kuning, dan yang terakhir yang 4 yaitu tubuh air. Nah, pada tabel 7 ini didapatkan luas area kesesuaian lahan. Nah, next. Kajian ini menunjukkan bahwa kelas mayoritas kesesuaian lahan di kelapa sawit di Kabupaten Bogor adalah S3, diikuti S2 dan N.
Hal ini menandakan bahwa diperlukan perbaikan terlebih dahulu terhadap kualitas lahan sebelum melakukan penanaman kelapa sawit dilakukan. Nah, dari jurnal ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu optimalisasi model keputusan spasial kesesuaian lahan kelapa sawit berhasil dilakukan dengan menerapkan teknik pruning dan memanfaatkan pancake geopandas. Pohon keputusan spasial terbaik diperoleh dengan hasil 23 aturan, akurasi 98%, special decision tree 18%, waktu pembuatan model 1,291 detik, variabel tekstur tanah sebagai node akar, dan tidak melibatkan dua variabel drainase dan kapasitas tukar kation. Untuk persentase tingkat kesesuaian lahan kelapa sawit pada Kabupaten Bogor ini berdasarkan hasil model adalah S2 dengan 29,94%, S3 59,16%, dan N 16,57%, dan tubuh air 0,33%. Nah, itulah hasil analisis kesesuaian lahan dari jurnal yang telah saya review ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.